Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara sekalian, jamaah majelis ilmu rahimakumullah. Alhamdulillah, di dalam kesempatan malam ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmu pada malam hari ini. Fa insyaallah, karena dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka mulai malam ini kajian kita akan membicarakan tentang fadilah Ramadan serta fadilah saum. Insyaallah, mudah-mudahan atas izin Allah sebelum Ramadan tiba materi ini sudah selesai. Dan di dalam pertemuan yang pertama ini kita akan membicarakan tentang fi fadilati syahri Ramadan, yaitu keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Seperti mana yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu, nah ini di dalam Al-Quran bulan yang disebutkan secara langsung yaitu Ramadan. Ya. Secara langsung dalam Al-Quran disebutkan Ramadan. Dan ketika berbicara Ramadan, itu sudah mafhum kita semua bahwa di dalamnya itu ada puasa. Atau dengan kata lain, ketika membicarakan Ramadan, kita semua paham bahwa ada kewajiban puasa. Ada khususiyah di bulan Ramadan ini dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nuansanya sangat berbeda, situasinya sangat berbeda ketika kaum muslimin wal muslimat akan menghadapi Ramadan. Jadi sudah mafhum, sudah dikenal, sudah difahami bahwa Ramadan ini adalah bulan di dalamnya ada wajib berpuasa. Nah ini sehingga dikatakan kadang-kadang dalam Ramadan itu tidak disebut syahrul Ramadan lagi, langsung dikatakan sebagai Ramadan saja. Ini sudah mafhum secara keseluruhan, sudah diketahui secara keseluruhan. Ada kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah juga ada dikatakan di situ, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi itu satu rangkaian dalam surat Al-Baqarah itu, bahwa ketika berbicara Ramadan ada kewajiban berpuasa di dalamnya selama sebulan penuh. Begitu juga ketika wa qauluhu alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadan, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan. Nah di sini tidak disebutkan lagi syahrul Ramadan, langsung saja Ramadan. Ya. Jadi ketika disebutkan man shoma Ramadan, barang siapa berpuasa Ramadan, nah ini Ramadan ini menunjukkan bulan di dalamnya, ya. Menunjukkan bulan. Dari bulan-bulan Hijriah yang di dalamnya ada kewajiban untuk melaksanakan
ibadah puasa. Dalam kewajiban ibadah puasa. Nah, ini kata Ramadan ini cukup menarik ternyata. Kata Ramadan ini cukup menarik. Kenapa bulan ini disebut bulan Ramadan? Wa innama sammauhu bidzalika. Nah, Ramadan ini tidak akan keliru dengan nama-nama yang lain. Jadi ketika kita berbicara Ramadan, itu pasti merujuk kepada suatu bulan di mana di dalamnya ada kewajiban berpuasa. Ya. Nah, kata Ramadan ini imma li'irtimadihim fihi min harril ju'i wal 'atas. Dikatakan Ramadan karena di dalam bulan Ramadan ini diumpamakan seperti bulan Ramadan itu membakar orang-orang, ya. Jadi orang-orang itu terbakar di bulan tersebut, ya, oleh panasnya lapar dan haus. Ya, makanya dikatakan Ramadan. Ini salah satu kenapa bulan puasa itu dikatakan bulan Ramadan. Ya. Karena pada saat itu manusia seakan-akan terbakar oleh lapar dan haus. Yang ini tidak terjadi di bulan-bulan lainnya. Ini kenapa dikatakan Ramadan. Ini kenapa dikatakan Ramadan. Jadi manusia, orang Islam, orang mukmin pada saat itu merasakan seperti terbakar oleh lapar dan haus. Au lirtimadil dzunubi fihi. Atau dikatakan Ramadan karena terbakarnya berbagai dosa di bulan itu. Terbakarnya berbagai dosa di bulan itu. Jadi pada bulan Ramadan ini terbakarlah dosa-dosa, hangus dosa-dosa dari orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa itu, lebur, musnah. Jadi terbakar dosa-dosa. Itulah dikatakan Ramadan. Kemudian yang lainnya auli wuqu'ihi ayyamar ramdi. Atau karena telah terjadi pada bulan itu hari-hari yang panas. Jadi udaranya itu panas. Nah, seringkali di bulan Ramadan ini terjadi, ya, pas bertepatan dengan musim panas. Makanya dikatakan Ramadan. Ya. Nah, itu beberapa pemahaman mengapa bulan itu dikatakan Ramadan. Yang pertama tadi itu karena pada bulan Ramadan itu, pada bulan puasa itu, bulan Ramadan itu orang itu berpuasa menahan lapar dan haus, berarti dia terbakar panas karena lapar dan haus. Yang kedua karena terbakarnya dosa-dosa orang yang berpuasa. Kemudian yang ketiga karena secara umum atau biasanya di bulan itu terjadi musim panas. Ya, makanya dikatakan Ramadan. Ya. Alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, di bulan Ramadan ini yang diturunkan di dalam bulan itu Al-Qur'an. Nah, ini salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Dalam Ramadan itu keistimewaan yang pertama tentu saja ada kewajiban puasa yang tidak terjadi di bulan-bulan lain. Ini keutamaannya. Kemudian yang kedua, unzila fihil Qur'an. Diturunkannya pada bulan itu Al-Qur'anul Karim. Pada bulan Ramadan. Aibtudi'a fihi inzalu. Yaitu dimulainya pada bulan itu diturunkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, ini juga keistimewaan bulan Ramadan ini, di mana diturunkan Al-Qur'an pada bulan itu. Wa kana dzalika Lailatul Qadri. Yang terjadi hal itu atau diturunkannya Al-Qur'an itu pada malam Qadar. Ya, pada malam Qadar yang disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu hanya terjadi pada bulan Ramadan. Di mana pada saat itu
diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Au unzila fihi jumlatan ila sama'i dunya, atau diturunkannya Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar itu secara keseluruhan ila sama'i dunya, ke langit dunia. Nah itu. Jadi Al-Qur'an ini dari Lauhul Mahfuz itu diturunkan sekaligus ke langit dunia. Ya. Dibawa oleh malaikat Jibril, diturunkan ke langit dunia sekaligus, lengkap seluruh ayatnya. Itu di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar itu. Jadi diturunkan. Makanya kenapa Ramadan ini termasuk malamnya Al-Quran, atau malam atau bulan diturunkan Al-Quran, karena seluruh ayat-ayat Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz itu ke langit bumi sekaligus. Sekaligus diturunkan ke langit bumi. Summa nuzila munajjaman ilal ardi. Kemudian diturunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur ke bumi. Kalau dari langit dunia ke buminya berangsur-angsur, ya, berangsur-angsur. Jadi tidak ada pertanyaan kemudian ayat Al-Quran ini kan turunnya kepada Rasul tidak hanya pada bulan Ramadan saja. Nah, yang diturunkan pada bulan Ramadan ini secara keseluruhan ke langit dunia. Tapi kemudian wahyu ini dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dari langit dunia ke bumi kepada Rasul itu secara berangsur, bertahap selama 23 tahun kurang lebih. Hanya pertama kalinya di bulan Ramadan, ya, secara keseluruhan. Ya. Au unzila fi sya'nil Qur'an, atau diturunkannya di bulan Ramadan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu diturunkannya pada bulan Ramadan ke langit dunia secara keseluruhan, kemudian dari langit dunia disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW secara berangsur-angsur, bertahap, ya, sampai selama kurang lebih 23 tahunan. Wa huwa qaulu ta'ala, dan di bulan itu juga Allah berfirman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan bagi kamu berpuasa. Diwajibkan bagi kamu berpuasa. Nah, itu kelebihan Ramadan itu, ada perintah Allah untuk melaksanakan puasa fardu. Puasa fardu di bulan Ramadan. Wa anin Nabi alaihi salatu wassalam, telah diterima dari Nabi alaihi salatu wassalam, nuzilat suhufu Ibrahim alaihi salatu wassalam awwal lailatin min Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, diturunkan suhuf-suhuf Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam awwal lailatin min Ramadan, pada awal malam Ramadan. Nah, kita lihat, ternyata yang diturunkan pada bulan Ramadan bukan hanya Al-Quran, termasuk kitab-kitab samawi yang lainnya juga pada bulan Ramadan. Inilah kelebihan Ramadan, ya. Suhuf Nabi Ibrahim diturunkan pada malam pertama. Kalau kepada Nabi Ibrahim itu namanya suhuf, bukan kitab. Itu pada malam pertama Ramadan. Tentu saja Ramadan pada saat itu, ya, pada saat Nabi Ibrahim tentunya, ya. Itu pada bulan Ramadan juga diturunkannya, pada awal Ramadan. Wa unzilatit Tauratu di sittim min Ramadan, dan diturunkannya kitab Taurat. Kita tahu kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu pada hari ke-6 di bulan Ramadan. Jadi kalau suhuf Nabi Ibrahim itu pada awal Ramadan, kemudian Taurat ini diturunkan pada hari ke-6 di bulan Ramadan, pada zaman Nabi Musa tentunya. Wal Injilu, dan kitab Injil lisalasa asyarat, diturunkan pada hari ke-13 di bulan Ramadan. Jadi pada hari ke-13-nya di bulan Ramadan. Wa Zaburu li thamani asyarata min Ramadan, dan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam
itu pada hari ke-18 kitab Zabur di bulan Ramadan. Wal Quran, dan kitab Al-Quran li arba'a wa ishrina, diturunkan yaitu pada malam ke-24 bulan Ramadan. Al-Quran. Nah itu, jadi ternyata bulan Ramadan ini betul-betul istimewa karena pada bulan Ramadan itu turunnya kitab-kitab samawi, kitab-kitab dari Allah yang diturunkan kepada para nabi, termasuk suhuf itu diturunkannya pada bulan Ramadan, tidak pada bulan yang lain. Inilah keistimewaan bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini memang merupakan bulan revolusi besar bagi kemanusiaan. Diturunkannya hukum-hukum Allah ke muka bumi ini pada bulan Ramadan. Makanya ada kewajiban berpuasa, ini melakukan restorasi, kemudian juga revolusi ya, pada diri manusia dengan turunnya wahyu-wahyu Allah pada bulan itu untuk membenahi manusia agar kitab-kitab itu menjadi petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi manusia. Famasyaida, maka apabila kamu melihat pada bulan itu fal yasum, berpuasalah kalian. Nah, ini perintah Allah. Apabila kamu berada pada bulan itu, maka berpuasalah kalian. Dan puasanya termasuk puasa fardu atau puasa wajib. Masih rangkaian daripada ayat tadi, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan dari petunjuk itu sendiri, wal furqan, dan menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nah inilah fungsi Al-Quran. Jadi Al-Quran ini diturunkan bukan hanya untuk umat Islam, hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Beda dengan kitab-kitab terdahulu seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, itu hanya diturunkan kepada kaum-kaum nabinya saja, tidak untuk keseluruhan manusia. Inilah istimewanya Al-Quran. Al-Quran diturunkan menjadi petunjuk bagi setiap umat manusia, bukan hanya umat Islam. Jadi bagi siapa saja umat manusia yang mau mendapatkan petunjuk dari Allah, silakan baca Al-Quran. Silakan baca Al-Quran. Karena di sini hudan linnas. Kemudian wa bayyinatin minal huda, menjadi penjelasan bagi petunjuk itu sendiri. Jadi Al-Quran menjelaskan tentang petunjuk itu. Al-Quran sebagai petunjuk, tapi Al-Quran juga yang akan menjelaskan tentang petunjuk yang didapatkan itu. Kemudian wal furqan. Ini fungsi Al-Quran. Pertama menjadi hudan, petunjuk, kemudian menjadi penjelasan. Jadi kalau dalam kitab undang-undang itu kan sudah ada penjelasan daripada itu. Seperti undang-undang dasar begitu kan? Ada undang-undang dasarnya, kemudian ada penjelasan undang-undang dasarnya. Al-Quran juga demikian. Kemudian wal furqan, menjadi pembeda. Fungsi Al-Quran adalah menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi kalau kita ingin mengetahui mana yang hak dan yang batil, ada di dalam Al-Quran secara keseluruhan. Al-Quran akan menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil. Halun minal Quran. Nah, ini adalah keadaan Al-Quran itu seperti itu. Al-Quran itulah seperti itu. Ayyuzila fihi wa hidayatullahi linnas. Yaitu diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan itu, wa huwa hidayatullahi linnas, dan dia itu Al-Quran itu merupakan hidayah atau petunjuk dari Allah linnas, bagi manusia. Wa adihatun mimma yahdi ilal haqqi wa yufarriqu bainahu wa bainal batil. Jadi ini menjadi petunjuk yang hak. Ya, petunjuk yang hak itu adanya di dalam Al-Quran, dan juga untuk memisahkan di antara yang hak dengan yang batil. Bima fihi minal hikami wal ahkam, dan di dalam Al-Quran itu ada hikmah-hikmah
dan juga ada hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Nah itu ya, itu fadilah daripada di bulan Ramadan berkaitan dengan Al-Quran yang luar biasa. Bahkan kitab-kitab lain diturunkan di dalam bulan Ramadan itu. Qadhi Baidawi disampaikan di dalam keterangan Syekh Qadhi Baidawi, ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Abu Hurairah telah berkata, qala alaihi salatu wasalam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, raghama anfu rajulin, hinaklah seseorang ailihitahu dhullun wa haqaratun, yaitu kena kepada orang itu suatu kehinaan, wa haqaratun, dan juga kehinaan yang lain. Ini yang harus kita ingat, akan terjadi kehinaan pada seseorang ya, akan terjadi kehinaan pada seseorang. Apa saja yang membuat seseorang yang akan mendapatkan kehinaan? Yang pertama, dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Dzukirtu, apabila disebut namaku, kata Rasulullah Muhammad SAW, apabila disebut namaku, indahu, di dekat mereka, wa lam yusalli alayya, dan mereka tidak membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah, maka dia termasuk akan terhinakan, akan mendapat kehinaan. Jadi kalau disebutkan nama Muhammad, kita harus jawab sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau apabila disebutkan dan dia mendengar berada di situ, dia tidak mengatakan, tidak bersolawat kepadanya, maka ini termasuk orang yang hina atau akan mendapatkan kehinaan. Itu yang pertama. Kemudian waradhama anfu rajulin indahu abawahu aw ahaduhuma falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhulu bisababil jannah. Dan juga akan hina seseorang itu ya, di dalam sisi orang itu terhadap kedua ibu bapaknya ya, atau salah satunya, terhadap kedua ibu bapaknya atau salah satunya. Falam ya'mal fi haqqihima amalan, apabila orang tersebut ya, tidak melakukan amal yang berkaitan dengan hak-hak yadkhulu bisabil jannah, yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Artinya apabila seseorang itu tidak memenuhi hak-hak kedua ibu bapaknya, kewajiban anak kepada orang tua tidak ditunaikan ya, atau tidak memenuhi hak-hak orang tuanya, maka orang tersebut akan mendapatkan kehinaan. Dua. Yang pertama, apabila disebutkan asma Rasulullah, asma Muhammad SAW, dia tidak bersolawat, orang ini akan mendapat kehinaan. Yang kedua, dia tidak birrul walidain, tidak berbuat baik atau memenuhi hak-hak orang tuanya, maka dia termasuk orang yang akan mendapatkan kehinaan ya. Jadi kewajiban anak kepada orang tua, hak-haknya perlu dipenuhi sebagaimanapun yang disebut dengan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, waraghama anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadhanu qabla ayyughfarlah. Seseorang akan mendapat kehinaan apabila dakhala alaihi Ramadan, masuklah kepada dia bulan Ramadan, wa tamma Ramadan, dan selesai bulan Ramadan itu qabla ayyughfarlahu, sebelum dia diampuni dosa-dosanya. Artinya apabila seseorang memasuki bulan Ramadan sampai Ramadan itu selesai, sementara dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah, berarti ini orang yang akan mendapatkan kehinaan. Padahal kita tahu Ramadan ini adalah, kita lanjutkan di sini, li'anna Ramadhana syahrur rahmah, karena
bahwasanya Ramadan itu bulan rahmat, bulan penuh dengan rahmat, wa maghfiratin minallah, dan bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yughfar lahu, maka apabila tidak diampuni seseorang fihi, di dalam bulan Ramadan itu, fahuwa maghbunun, maka dia termasuk orang yang rugi. Nah itu. Jadi kalau yang pertama termasuk 3 kehinaan itu, apabila seseorang memasuki bulan Ramadan, kemudian sampai Ramadan ini selesai, dosa-dosanya tidak diampuni, maka orang ini akan mendapatkan kehinaan. Kenapa dikatakan demikian? Karena Ramadan itu merupakan bulan rahmat, penuh dengan rahmat, merupakan bulan ampunan dari Allah. Artinya pada bulan itu Allah betul-betul membukakan pintu ampunan seluas-luasnya. Dan Allah juga menurunkan rahmat yang seluas-luasnya kepada umat manusia. Jadi kalau seseorang pada saat bulan itu tidak bisa meraih itu, atau tidak mau meraih rahmat dan ampunan dari Allah, maka dia termasuk orang yang rugi, bahkan termasuk orang yang akan mendapatkan kehinaan. Nah inilah, jadi oleh karena itu saudara-saudara sekalian, sangat seharusnya apabila kita ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan kebaikan, keselamatan, keridhaan Allah fid dunya wal akhirah, sambutlah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita termasuk orang yang terhinakan, kemudian termasuk orang yang merugi gara-gara kita tidak melakukan apa yang seharusnya di bulan Ramadan tadi. Dan lebih parah lagi, ketika di bulan Syawal keluar dari Ramadan, dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan secara baik dan benar, atau kita lalai sama sekali. Ini merupakan kerugian yang nyata. Kerugian yang nyata. Artinya Allah sudah memberikan bonus-bonus yang besar, bahkan pahala-pahala ibadah pada Ramadan itu dilipat gandakan, tetapi dia tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, maka dia termasuk layak untuk dikatakan sebagai orang yang rugi. Yang dimana bonus dari Allah tadi, pahala yang berlipat ganda tadi, tidak akan didapatkan di bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu saudara sekalian, mudah-mudahan insya Allah semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk bisa ketemu dengan Ramadan yang tidak berapa lama lagi, dan kita semua bisa memasuki Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Nah inilah pada pertemuan pertama tentang fadilah Ramadan. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi tentang fadilah Ramadan ini. Sekian saja. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian yang pertama ini. Hadallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.